Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk belajar PKN ya. Nah, kalian pasti asing mendengar suara ibu. Pasti nggak kenal ya. Mending kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama ibu Siti Zahra Rahmadini. Ibu mahasiswa PPL dari Universitas Pendidikan Indonesia yang akan mengajar kalian 3 bulan ke depan di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, semoga kalian senang ya dan kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran PKN ini. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih di bab 2, yakni tentang norma dan keadilan. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, setelah kalian pada minggu kemarin, kalian belajar tentang pengertian norma, tentang macam-macam norma, Ibu akan mengulas kembali untuk pembelajaran kemarin ya. Pada pembelajaran kemarin, kalian belajar tentang norma. Sebenarnya, apa sih norma itu? Norma itu bisa kita sebut sebagai aturan atau pedoman hidup yang hidup dan berkembang ataupun disepakati oleh masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Atau singkatnya, kita bisa sebut norma itu sebagai sebuah peraturan ya anak-anak. Dan untuk norma sendiri, sebenarnya banyak sekali macam-macam norma. Contohnya aja ada norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yakni tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebagai makhluk sosial, di mana manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam lingkungan masyarakat, dan sudah pasti bahwa manusia itu selalu berinteraksi dengan individu ataupun kelompok lainnya. Nah, dalam interaksi tersebut, manusia itu harus senantiasa didasari oleh sebuah aturan ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Karena kenapa? Karena selain keberadaan norma yang melekat dalam kehidupan masyarakat, norma itu sangat diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Pasti akan chaos, pasti tidak akan teratur, pasti banyak kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, norma sangat penting untuk diterapkan ataupun ditaati di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, sebenarnya norma atau aturan itu sejatinya memiliki arti penting loh bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat karena ada beberapa fungsi yang sangat esensial dari norma tersebut. Yang pertama, apa sih fungsi aturan itu? Antara lain, yang pertama, sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Nah, untuk fungsi norma sendiri, kalian bisa lihat di LKS halaman 23. Nah, anak-anak, dalam kehidupan bernegara pun kita diatur oleh yang namanya norma hukum. Norma hukum ini berbeda dengan norma-norma lainnya. Adapun persamaan dan perbedaan dari norma hukum dengan norma-norma lainnya ialah persamaannya norma hukum dengan norma yang lainnya. Yang pertama ialah norma itu sama-sama mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya itu sendiri terletak pada sanksinya, karena biasanya sanksi dari norma hukum itu sendiri sangatlah jelas.
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termaktub dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, sebenarnya apa sih negara hukum itu? Negara hukum itu adalah sebuah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negaranya pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, sebenarnya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah negara apabila ingin disebut sebagai negara hukum. Yang pertama, memiliki undang-undang ataupun peraturan yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, memiliki alat-alat negara ataupun alat kelengkapan negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang ketiga, harus adanya bantuan rakyat terhadap alat-alat kelengkapan negara. Yang keempat, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Dan masih banyak lagi syarat-syarat lainnya yang kalian bisa lihat di LKS halaman 24 ya anak-anak. Nah, di sini ada juga nih unsur-unsur negara hukum menurut AFIDISI. Yang pertama, adanya supremacy of law atau sebagai negara hukum yang berdaulat, kekuasaan tertinggi itu ialah hukum. Jadi, seluruh rakyat Indonesia itu atau seluruh rakyat di dalam negara hukum itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Yang kedua ada equality before the law. Artinya, setiap orang itu sama statusnya di depan hukum, tidak berbeda. Kita itu nggak lihat jabatannya, statusnya. Contohnya gini, bapak kamu pedagang, bapak kamu presiden, pasti beda status hukumnya. Nah, itu enggak, karena unsur negara hukum itu sendiri ada equality before the law, yakni setiap orang itu setara di depan hukum. Dan yang ketiga ada human rights, yang artinya bahwasanya hak asasi manusia itu sudah dilindungi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Anak-anak, Indonesia sendiri itu udah pasti ya negara hukum karena ada jaminannya. Yang pertama yang telah Ibu sebutkan tadi dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Terus ada lagi di pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi sudah pasti ya bahwa Indonesia itu negara hukum. Nah, ngomong-ngomong tentang hukum, sebenarnya apa sih fungsi hukum itu sendiri? Sejatinya ada banyak sekali fungsi hukum. Di sini Ibu akan menjelaskan 4 fungsi hukum itu sendiri. Yang pertama, fungsi hukum ialah memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku di masyarakat. Yang kedua itu sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir ialah sebagai senjata dalam konflik sosial. Nah, anak-anak, seandainya tidak ada masyarakat ataupun tidak ada hukum dalam kehidupan bermasyarakat, sudah pasti akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, maka sudah jelas hukum ataupun norma hukum itu harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terciptanya sebuah keadilan. Karena hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yakni terwujudnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, anak-anak, setelah kita tadi membahas tentang norma hukum, apa itu negara hukum, fungsi hukum, sekarang kita akan membahas tentang keadilan. Keadilan sendiri itu berasal dari kata adil. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil itu diartikan sebagai sebuah tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang,
Dan keadilan itu berlandaskan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Anak-anak, ada nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Kalian bisa lihat di LKS halaman 25 ya. Nah, yang pertama ada keadilan distributif. Apa sih Bu keadilan distributif itu? Keadilan distributif itu merupakan suatu hubungan keadilan antar negara terhadap warga negaranya. Dalam artian bahwasanya pihak negara itu wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban warga negara. Dan yang kedua, ada keadilan legal. Keadilan legal itu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir itu ada keadilan komutatif. Keadilan komutatif itu suatu hubungan keadilan antar warga negara dengan warga negara lainnya, serta adanya hubungan timbal balik. Nah, anak-anak, menurut pandangan hukum itu sendiri, keadilan mengandung arti bahwasanya adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, atau tadi apa bisa kita sebut sebagai equality before the law atau persamaan di depan hukum. Norma hukum itu sendiri anak-anak wajib dipatuhi dalam segala aspek, karena barang siapa yang melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Karena sejatinya norma hukum itu memiliki sifat yang mengatur dan memaksa, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, demi tegaknya sebuah keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum itu harus dihukum karena perbuatan yang ia lakukan telah merugikan masyarakat lain ataupun bahkan telah merugikan sebuah negara. Contohnya saja pencurian. Itu sudah pasti merugikan korban. Contohnya saja korupsi. Korupsi sudah pasti merugikan keuangan negara. Nah, untuk sanksinya sendiri itu berbeda-beda anak-anak, karena hukum itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Banyak sekali, ada hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan lain-lain. Nah, di sini sekarang Ibu akan bahas tentang macam-macam hukuman atau sanksi dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata usaha negara. Nah, untuk hukum pidana sendiri itu diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10, terbagi menjadi dua. Ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok itu sendiri terbagi menjadi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sedangkan untuk hukuman tambahan, hukumannya yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, biasanya hukum pidana ini ialah yang termasuk hukum pidana itu tindakan kriminal. Contohnya pembunuhan, contohnya saja pencurian, kekerasan seksual, dan lain-lain. Itu termasuk segala perbuatan tindakan kriminal itu masuk dalam hukum pidana. Nah, untuk hukum perdata itu sendiri diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwasanya tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, apa sih Bu contoh hukum perdata? Contoh hukum perdata itu ialah sengketa tanah. Itu masuknya ke perdata.
karena mengatur antara individu dengan individu lainnya, anak-anak. Dan yang terakhir ada hukum tata usaha negara. Nah, dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman itu bisa berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan surat izin terbit, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam hukum tata usaha negara. Nah, sekarang untuk pemberian hukuman, Bu, bagaimana teknis pemberian hukumannya? Pemberian hukumannya bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum itu sudah pasti akan dilakukan oleh lembaga peradilan, anak-anak. Jadi, masyarakat ataupun kita tuh tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri karena perbuatan main hakim sendiri pun termasuk perbuatan melanggar norma hukum. Pemberian norma hukum hanya bisa dilakukan setelah melalui proses persidangan di lembaga peradilan. Maka dari itu, sejatinya lembaga peradilan itu memang mempunyai peranan penting dalam menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja. Dan semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalian juga bisa membaca lagi LKS-nya halaman 23 sampai dengan 26, ataupun kalian bisa membaca buku pendamping, buku PKN pendamping halaman 46. Dan semoga segala sesuatu yang tadi Ibu sampaikan kalian bisa memperhatikan dan memahaminya dengan seksama. Nah, anak-anak, untuk tugas pada pertemuan kali ini kalian bisa mengerjakan latihan 2.2 di LKS halaman 27, dan untuk jawabannya sendiri kalian bisa foto melalui HP kalian dan kalian kirim ke grup WA kelas masing-masing ya. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.